Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita bertemu lagi di dalam doa multiplikasi. Doa multiplikasi pada malam hari ini saya beri judul Resolusi 2022. Apakah Bapak Ibu Saudara membuat resolusi setiap tahun? Dan saat ini, apakah Bapak Ibu juga membuat resolusi di tahun 2022? Apa yang jadi target untuk diri kita, keluarga, pekerjaan, bisnis maupun pelayanan kita? Saya harap Bapak Ibu melakukannya ya, karena ketika kita merancangkan apa yang kita harapkan, kita akan berusaha untuk mencapainya. Tentu akan jauh lebih baik daripada kita tidak memiliki rencana apa-apa. Pada tahun 2021, mungkin bagi sebagian besar orang, tahun 2021 adalah tahun kelam Bapak Ibu. Mungkin juga Bapak Ibu mengalami hal yang pahit di tahun 2021. Mungkin karena ditinggal orang-orang yang kita kasihi karena pandemi ini, ataupun mungkin mengalami masalah ekonomi, sehingga kita harus bekerja lebih keras. Mungkin ada di antara kita yang juga merasa kehilangan hubungan pribadi dengan Tuhan karena ibadah persekutuan dilaksanakan secara online. Mungkin juga membuat semangat atau gairah rohani kita menjadi memudar dan sebagainya. Mungkin kalau boleh meminta kepada Tuhan, rasanya dari 2019 atau 2021 2020 ingin langsung ke 2022 aja gitu ya. Karena apa? Karena tahun 2020, 2021 ini tahun yang sangat tidak mengenakkan. Nah, di tahun baru ini Bapak Ibu, tentu ini tahun yang memberikan kesegaran tersendiri. Di tahun ini juga ada banyak harapan mungkin, cita-cita, impian. Dan tentu kita sangat ingin memikirkan yang terbaik atau target-target terbaik untuk diri kita dan juga untuk apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Apa sih yang perlu kita perhatikan dalam membuat resolusi di tahun 2022 ini? Belum terlambat Bapak Ibu, kita bisa mengevaluasi jika kita sudah mengerjakannya. Kita sudah membuat resolusi ini. Ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Hal penting yang pertama adalah kita harus membereskan masa lalu dengan Tuhan. Dalam Yosua 5 ayat 1-9, kita akan membaca ayat ini. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu semua. Demikian firman Tuhan. Penyunatan dan Hari Raya Paskah di Gilgal. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat Sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air Sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah bagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki semua prajurit, telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak bersunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa pelajari dalam firman Tuhan dalam Yosua 5 ini? Generasi yang baru pada masa Israel pada waktu itu belum menerima tanda perjanjian. Apa tanda perjanjian itu? Yaitu sunat. Dalam Kejadian 17 ayatnya yang pertama sampai 14, di sana menunjukkan bahwa sunat merupakan tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham. Sunat melambangkan keputusan untuk membuang apa yang dimiliki oleh daging yang berdosa. Sehingga hal ini merupakan penegasan kembali tentang hubungan bangsa Israel dengan Tuhan. Karena tadi dikatakan sunat itu adalah sebuah keputusan untuk membuang apa yang dimiliki daging yang berdosa. Di dalam Roma 8 ayat 13 juga menyatakan hal yang sama. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, dan kamu akan hidup. Apa yang dipilih bangsa Israel ini? Tuhan mengatakan bahwa mereka harus disunat, dan itu adalah sebuah keputusan untuk meninggalkan daging yang berdosa. Lalu apa yang Tuhan mau? Mereka hidup di dalam roh dan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Dalam Kolose 2 ayat 11 dan 12, dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Ya Bapak Ibu, saat ini kita adalah orang-orang yang melakukan sunat Kristus. Apa artinya? Kita meninggalkan tubuh yang berdosa. Tubuh yang berdosa itu ikut dikuburkan ketika Yesus mati, dikubur. Dan di dalam baptisan, ini menjadi satu pernyataan iman bahwa kita dibangkitkan. Ketika dibaptis, seorang itu juga mengalami kebangkitan karena Yesus mati dan bangkit atas dosa. Bapak Ibu Saudara, kita perlu melakukan hal ini Bapak Ibu. Membereskan masa lalu kita dengan Tuhan itu artinya kita menanggalkan hidup yang berdosa. Dan kita hidup oleh roh. Bangsa Israel telah mengalami tanda perjanjian bersama-sama ketika menyeberangi sungai Yordan. Tetapi orang-orang itu perlu mengalaminya secara pribadi. Yang dapat kita pelajari, kita harus membereskan masa lalu dengan Tuhan agar hal-hal di mana kita perlu mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi, itu kita lakukan secara pribadi. Karena tanpa adanya pengakuan di hadapan Tuhan untuk membereskan hal-hal masa lalu kita dengan Tuhan, ini akan menghambat kita untuk kita bisa lari mencapai apa yang ada di depan kita. Seolah-olah kita sedang membawa sampah di dalam perlombaan lari yang seharusnya hal-hal itu tidak perlu kita bawa. Bila kita membereskan di hadapan Tuhan, kita akan merasakan kebebasan dan hal yang sangat membuat kita nyaman untuk kita bisa menjalani hari-hari kita di tahun 2022 ini. Jadi yang pertama, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus membereskan masa lalu kita dengan Tuhan.
Bagian yang kedua, kita harus mempercayakan saat ini kepada Tuhan. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara dalam Yosua 5 ayat 10 dan sampai 12. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Kita tahu bahwa bangsa Israel mengalami mukjizat demi mukjizat yang dikerjakan oleh Tuhan. Luar biasa. Nah, tetapi ayat ini menunjukkan bahwa rupanya ada waktunya Tuhan mengadakan mukjizat, tetapi ada waktunya juga Tuhan tidak melakukannya, Bapak Ibu. Bangsa Israel berhenti makan mana dan mulai makan makanan yang Tuhan sediakan dari alam. Ada saatnya Tuhan melakukan keajaiban, tetapi Tuhan tidak pernah membuang-buang mukjizat, Bapak Ibu. Jika kita melakukan hal-hal yang dapat kita lakukan, Tuhan sendiri akan melakukan hal-hal yang mustahil bagi kita. Orang-orang perempuan Israel membuat roti tidak beragi untuk merayakan Paskah, dan bangsa itu mengingat bahwa Tuhan telah melepaskan mereka dari Mesir. Kita harus mempercayakan hidup kita saat ini kepada Tuhan. Entahkah ada mukjizat, entahkah bukan mukjizat yang terjadi, kita perlu percaya sepenuhnya bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Kita perlu melakukan apa yang harus kita lakukan. Apa yang menjadi bagian kita perlu lakukan dengan sungguh-sungguh. Sehingga apa yang kita tidak bisa untuk kita melakukannya, Tuhan yang lakukan bagi kita. Bapak Ibu siap untuk melakukan yang terbaik dengan kekuatan kita sepertinya, tetapi sebetulnya tetap ada penyertaan Tuhan di sana. Tidak selalu penyertaan Tuhan itu dalam bentuk mukjizat yang spektakuler, tetapi penyertaan Tuhan itu memang benar ada. Tanpa kita harus merasakan kehadiran Tuhan, Tuhan tetap ada, Bapak Ibu. Ia tetap baik adanya. Dia maha menyertai kita. Dia maha hadir dalam hidup kita, dan kita percaya kepadanya. Kita harus mempercayakan saat ini kepada Tuhan, sehingga tidak perlu adanya kekhawatiran. Jelas, kekhawatiran itu adalah tipisnya iman. Kalau Bapak Ibu mempercayakan hidup Bapak Ibu saat ini kepada Tuhan, saya percaya Tuhanlah yang menjamin hidup kita saat ini. Bagian pertama, kita harus membereskan masa lalu dengan Tuhan. Bagian kedua, kita harus mempercayakan saat ini kepada Tuhan. Lalu apa lagi yang harus kita perhatikan di dalam kita membuat resolusi 2022? Yang ketiga, kita harus menyerahkan masa depan kepada Tuhan. Di ayat 13 sampai 15 di dalam Yosua 5, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu semua. Panglima bala tentara Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Siapa Bapak Ibu panglima bala tentara? Yang dikatakan di sini panglima bala tentara Tuhan. Yosua bertemu dengan Yesus, Bapak Ibu. Dan
Dia diberitahu bahwa Tuhan mempunyai rencana untuk merebut Yeriko. Yang harus dilakukan dan diingat Yosua adalah bahwa ia berada di tanah yang kudus. Sejak saat itu, setiap kali Yosua membuka kasutnya, ia ingat bahwa Tuhanlah yang memimpin dia. Tuhanlah menjadi pemimpin tertingginya dan dia hanyalah orang kedua. Itulah rahasia kemenangan Yosua. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat 15, dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Wow, mengesankan ya Bapak Ibu. Ketika kita menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan, hal ini berarti Tuhan yang berdaulat atas masa depan kita, atas hidup kita, atas rencana kita. Hal-hal yang dapat kita lakukan adalah untuk kita bisa mengalami kemenangan sama seperti Yosua. Tuhanlah yang berperang, bukan Yosua sendiri. Sama seperti Yosua, kita bukan berperang sendiri, melainkan Tuhanlah yang berperang bagi kita. Nah, kita perlu Bapak Ibu bertanya kepada Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Resolusi terbaik apa yang harus kita buat? Mintalah pimpinan Tuhan Bapak Ibu untuk melakukannya. Dan kita bisa terus berdoa, meminta pimpinan Tuhan untuk kita bisa memenuhi apa yang kita rancangkan. Saya percaya ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, kita tidak jalan sendiri, Tuhan akan menunjukkan ke arah mana kita harus berjalan. Tuhan pula yang akan memampukan kita. Secara manusia tentu kita tidak mampu. Tetapi bersama dengan Tuhan ada kekuatan yang supranatural, kekuatan yang luar biasa, yang mungkin secara akal pun tidak bisa kita terima. Kok aku kuat ya? Kok aku bisa ya mengalami ini dan aku tetap kuat begitu? Nah Bapak Ibu, di dalam kita membuat resolusi 2022, kita harus membereskan masa lalu. Yang kedua, kita harus mempercayakan saat ini kepada Tuhan dan kita harus menyerahkan masa depan kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, semoga firman ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.